Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa. Dan di sebelah saya ada Fenty Sofyan di Mulifa Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang wanita. Jika ada wanita di sebelah saya, berarti itu tentang wanita. Kita akan bertanya kepada Fenty Sofyan. Fenty, kini kegiatannya apa? Oh, lagi bangun YouTube sana. Bangun YouTube ya? Iya. Kita promosi aja. Assalamualaikum bro. Bro? Bro, sana gue. Brother everywhere. Tuh. Kini kami sedang membangun YouTube. Boleh promosi sih kok. Promosi? Boleh nak bilang dapat? Enggak. Oh, enggak. Bayar. Bayar. Bayar kok enggak tahu. Oke. Ya, kan lebih kurang jalan 2 bulan kok lagi membangun YouTube. Ya. Itu termasuk kencang, termasuk ngebut tuh YouTube. Fenty Sofyan kok sebulannya lah tembus 1.000. Alhamdulillah. Ya. Banyak dukungan juga. Dari Dafan Mulifa. Terima kasih banyak, terutama untuk Dafan Mulifa, untuk Bang Fredo Balsing, ada juga. Bang Fredo lagi bangun YouTube juga. Ya. Kami sama-sama bangun YouTube. Fredo Balsing kan seorang produser. Produser. Ya, Jangan lupa alhamdulillah di subscribe. Kan. Jangan lupa di subscribe sana. Fredo Balsing official. Itu ndak lo boleh dipungkiri di belakang tuh ada lo Dayal Puma menciptakan lagu. Ayo, yang barusan. Indah yang lagu Ancak Petang iya, alhamdulillah. FB Pro. Panarang Kinilah Padam. Panarang Kinilah Padam, jangan lupa tuh ditonton sana sadonyo. Adonyo di FB Pro. Sebenarnya tulisannya Fredo Balsing Pro. Fredo Balsing Pro, di situ ada Fenty Sofyan nyanyi Panarang Kinilah Padam. Lagunya Panarang Cak. Menceritakan soal kehilangan induk. Kehilangan induk itu diinspirasi dari Dayal Puma. Dayal Puma pencipta lagu sekaligus orang yang merasakan kisah itu sendiri. Ya kebetulan enggak lo main dua. Iya. Jadi keren sekali sana. Oke, jangan lupa di-subscribe Fenty Sofyan official sama Fredo Balsing. Dia teh kok ada. Ada. Di mana? Dia teh. Oke, kita lanjut. Fenty kan sebagai wanita Minang. Wanita Minang tuh kan terkenal dengan kegigihannya, mandiri, kuat, tegar. Jadi pahlawan banyak sebenarnya dari Minangkabau. Termasuknya Cut Nyadin pun dari Minang kan? Iya, ada darah Minang. Ada darah Minang. Kakeknya Datuk Mengkudum Sati, itu kakeknya tuh. Nanta Setia. Nah, pahlawan Minang nan siapa tahu? Siti Mangkopo. Mangkopo di Lubas ya. Rohana Kudus. Siti Rohana Kudus sampai mikir. Ini Pelatiang. Ini Pelatiang tuh Guru Silek tuh. Iya. Itu nanti Santiang tuh. Ya, itu Cile dan Salusana Said. Iya. Ya kan? Nah, itu jadi itu sosok-sosok wanita yang besar di Minangkabau. Nah, saya akan bercerita tentang seorang pahlawan. Mungkin Anda pernah mendengar Cut Nyadin membawa senjata untuk melawan penjajah. Anda mungkin mendengar Dewi Sartika mendirikan sekolah untuk melawan penjajah. Anda mungkin mendengar nama Kartini dengan pemikirannya dia melawan penjajah. Tapi mungkin Anda tidak tahu Rahma El Yunusiah dengan ketiga-tiganya dia melawan penjajah. Tapi mungkin ada sedikit case yang membuat Rahma El Yunusiah atau yang disebut dengan Syaihah Rahma El Yunusiah. Nah, dan gelar Syaihah ini adalah sejajar dengan Syekh. Yang diberikan oleh Imam Besar Al-Azhar, yaitu Abdurrahman Taj pada tahun 1954 kalau tidak salah. Rahma El Yunusiah ini adalah pendiri Diniyah Putri, adalah sekolah wanita pertama di Indonesia dan menginspirasi Universitas Al-Azhar untuk mendirikan kampus khusus untuk wanita. Keren sekali kan? Kairo ya? Kairo, Mesir. Nah, termasuk dalam membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Wanita membentuk BKR, mengerahkan seluruh murid dunianya untuk perlawanan terhadap Jepang dan Belanda. Oke, seperti apa biodata dari Syaihah Rahma El Yunusiah? Saksikan berikut ini. Syaihah Hajah Rangkayu Rahmah El Yunusiah lahir di Negari Bukit Surungan, Padang Panjang, Hindia Belanda, 26 Oktober 1900, meninggal di Padang Panjang, Sumatera Barat, 26 Februari 1969 pada umur 68 tahun.
Dia adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Diniyah Putri perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Sewaktu Revolusi Nasional Indonesia, ia mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Padang Panjang serta menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka. Rahmah sempat belajar di Diniyah School yang dipimpin abangnya Zainuddin Labai El Yunus. Tidak puas dengan sistem edukasi yang mencampurkan pelajar putra dan putri, Rahmah secara inisiatif menemui beberapa ulama Minangkabau untuk mendalami agama, hal tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad ke-20 di Minangkabau. Selain itu, ia mempelajari berbagai ilmu praktis secara privat yang kelak ia ajarkan kepada murid-muridnya. Dengan dukungan abangnya, ia merintis Diniyah Putri pada 1 November 1923 yang tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Sewaktu pendudukan Jepang di Sumatera Barat, Rahmah memimpin Hahanokai di Padang Panjang untuk membantu perwira Giguyun. Pada masa Perang Kemerdekaan, ia mempelopori berdirinya TKR di Padang Panjang dan mengerahkan muridnya ikut serta melawan penjajah walaupun dengan kesanggupan mereka dalam menyediakan makanan dan obat-obatan. Ia ditangkap oleh Belanda pada 7 Januari 1949 dan ditahan. Dalam pemilu 1955, Rahmah terpilih sebagai anggota DPR mewakili Masyumi, tetapi tidak pernah lagi menghadiri sidang setelah ikut bergerilya mendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Keberadaan Diniyah Putri kelak menginspirasi Universitas Al-Azhar membuka Kulliyatul Banat, fakultas yang dikhususkan untuk perempuan. Dari Universitas Al-Azhar, Rahmah mendapat gelar kehormatan Syekhah yang belum pernah diberikan sebelumnya sewaktu ia berkunjung ke Mesir pada 1957. Setelah 2 tahun sebelumnya, Imam Besar Al-Azhar Abdurrahman Taj berkunjung ke Diniyah Putri. Di Indonesia, pemerintah menganugerahkannya tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana secara anumerta pada 13 Agustus 2013. Pada 1 November 1923, Rahmah membuka Madrasah Diniyah Li Al-Banat sebagai bagian dari Diniyah School yang dikhususkan untuk murid-murid putri. Rahmah mengatur kegiatan belajar mengajar di masjid yang terletak berseberangan dengan rumah kediamannya di Jalan Lubuk Mata Kucing, sekarang Jalan Abdul Hamid Hakim, Pasar Usang, Padang Panjang. 2 teman Rahmah, Siti Nansiah dan Jawana Basir, termasuk guru terawal, sementara Rahmah merangkap sebagai guru dan pimpinan. Mulanya terdapat 71 orang murid yang kebanyakan adalah ibu-ibu muda. Pelajaran diberikan selama 2,5 jam, meliputi dasar pengetahuan agama, gramatika bahasa Arab, dan ilmu alat. Murid-murid duduk di lantai mengelilingi guru secara berkelompok. Guru-guru memakai buku-buku berbahasa Arab dan menerangkan dengan bahasa Indonesia, sementara ilmu pengetahuan umum belum diajarkan pada tahun pertama. Oleh karena itu, Rahmah mengerahkan murid-muridnya bergabung dengan Persatuan Murid-Murid Diniyah School (PMDS) untuk mendapatkan berbagai pengetahuan umum dan mengikuti berbagai kegiatan seperti kepanduan, organisasi, dan koperasi. Dengan hadirnya bagian untuk putri, Diniyah School peninggalan Zainuddin berangsur-angsur hanya dihadiri oleh murid-murid putra, dan Madrasah Diniyah Li Al-Banat yang didirikan Rahmah lebih dikenal sebagai Diniyah Putri. Ketika Zainuddin meninggal secara mendadak pada 10 Juli 1924, banyak orang menyangka bahwa usaha yang baru dirintis Rahmah akan hilang di tengah jalan sebagaimana dicatat oleh Isnanya Saleh. Dalam suatu rapat pengurus Diniyah Putri yang diadakan oleh Rahmah beberapa hari setelah Zainuddin meninggal, majelis guru sepakat untuk meningkatkan sistem pengajaran Diniyah Putri lengkap dengan sarana.
Pada 1925, Rahmah menyewa rumah bertingkat 2 di Pasar Usang untuk dijadikan ruangan kelas dan asrama Diniah Putri. Ia mengupayakan sendiri mencari perlengkapan seperti bangku, meja, dan papan tulis. Sedikitnya 60 orang murid menempati asrama pada tahun pertama. Selain Diniah Putri, Rahmah membuka program pemberantasan buta huruf untuk kalangan ibu-ibu yang lebih tua pada tahun 1926. Setelah melihat kebanyakan mereka tak sempat mengenyam pendidikan formal. Kegiatan itu diikuti oleh 125 orang ibu-ibu pada mulanya, tetapi terpaksa dihentikan setelah Diniah Putri binasa oleh gempa bumi, sehingga sekolah itu menuntut perhatian sepenuhnya dari Rahmah. Oke bro, nah itu diambil data dari Indonesia yang telah diceritakan oleh narator kita yang masih sampai sekarang dirahasiakan, karena kalau kita letakkan di sini satu layar penuh. Gadang kan? Gadang. Orang namanya besar. Oh, namanya kan. Oke. Itu tayang tersebut untuk menginspirasi seluruh Indonesia, seluruh Minangkabau, bahwa Minangkabau wanitanya termasuk mentor juga, termasuk orang yang selalu berpikir ke depan, selalu berpikir maju. Jadi jangan pernah wanita Minangko berubah menjadi wanita Korea Selatan. Oh, enggak bisa menjadi Blackpink. Enggak bisa. Enggak bisa. Awak punya asas-asas tertentu. Iya, Karena iya, seluruh wanita Minangko adalah Elizabeth. Ya kan? Adalah Elizabeth di Indonesia. Satu-satunya ndak do cium tangan wanita Minang soalnya. Oh, berarti nggak ada. Ndak ada soalnya cium tangan tuh. Hanya merungkuk saja. Dan kini pun lah mulai dibalikin beli memakai hijab segala macam. Nah, itu Seiha di Indonesia, Seiha itu sekelas Seh yang Parusi kan? Iya. Indonesia yang pertama. Keren kan? Keren mana? Oke bro, semoga menginspirasi. Penti Sopian, mungkin ada kata-kata yang disampaikan untuk para penonton di Mulifa Channel. Ya, untuk penonton Mulifa Channel sebagai perempuan yang berdikari di bidang musik YouTube, ya kan? Kok bisa? Silakan. Nah, bagi penonton Mulifa Channel dan awak sebagai pemula, namanya ke pemula di YouTube. Kalau di musik, alhamdulillah lah lama. Cuman di YouTube kok merangkak dulu. Ya. Yo, mohon jo bantuannya, dukungannya. Subscribe juga Fenty Sopian Official. Biar lebih semangat ya. Biar awak berkarya pun lebih semangat gitu bersama-sama. Dan jangan lupa bro, abang awak Fredo Balsing Official. Jadi di situ tuh konsep dari lagu Minang tuh selalu berbeda, bercerita. Sama juga video garing dalam lagu, film awak. Oke beliau, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.